Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Anggelica Pane, NIM 2691084, jurusan Bimbingan dan Konseling. Perkenalkan, saya Silvi Maya Dwita, NIM 2619083, jurusan Bimbingan dan Konseling, IAIN Bukit Tinggi. Baiklah, di sini kami akan membuat sebuah video di mana saya sendiri, Novia Anggelica Pane, menjadi konselor dan Silvi Maya menjadi kliennya. Silvi Maya Dwita adalah mahasiswi yang rajin dan tekun dalam belajar dan mengerjakan tugas-tugas, baik itu tugas individual maupun tugas kelompok. Silvi merupakan mahasiswa yang mempunyai kemampuan memahami materi pelajaran yang diberikan oleh guru dengan baik dan cepat. Namun, walaupun ia mampu memahami pelajaran yang diberikan dengan baik dan cepat, ia adalah salah satu mahasiswi yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah, terutama dalam suasana saat melakukan diskusi, tampil presentasi di depan kelas, ia tidak bisa untuk melakukannya. Silvi merasa ia tidak memiliki kepercayaan diri untuk tampil atau mengemukakan pendapatnya di depan teman-temannya, karena setiap kali ia mencoba untuk mengeluarkan pendapatnya, ia merasa malu dan nervous atau gugup. Ini ditandai dengan wajahnya yang memerah, tangannya berkeringat walaupun situasinya sedang tidak panas, gemetaran, dan bahkan gagap saat berbicara. Inilah yang membuat Silvi berpikir keras bagaimana caranya agar ia bisa berdiri di depan kelas dengan percaya diri sehingga ia bisa membacakan, mengemukakan pendapat-pendapatnya itu dengan ekspresif. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, masuk. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Apakah Ibu sibuk? Tidak. Jadi gini, Bu, Silvi menemui Ibu, ada sesuatu hal yang ingin Silvi bicarakan, Bu. Ada perlu apa, Nak? Jadi Silvi ada masalah, Bu. Apakah Ibu bisa membantu Silvi? Insya Allah Ibu bisa membantu Silvi. Jadi tujuan Silvi ke sini ingin menceritakan masalah Silvi ke Ibu. Jadi untuk itu apakah Ibu bersedia mendengarkan keluh kesah yang Silvi ceritakan nanti, Bu? Iya, Ibu bersedia. Iya, Bu. Untuk itu bisa dikatakan Silvi ingin konseling kepada Ibu. Apakah Ibu bisa konseling Silvi? Bisa, Nak. Nah, jadi begini, Bu. Saya kan permasalahan saya di sini, saya merupakan siswa yang kurang percaya diri, Bu. Jadi kurang percaya dirinya di sini saya dalam diskusi ataupun dalam pendapat saya ini malu, Bu, ataupun tangan saya berair dan bisa jadi muka saya memerah, Bu. Terus Untuk itu di kelas saya juga jika saya berpendapat saya terkadang merasa tidak percaya diri dengan pendapat saya itu, Bu. Bahkan saya malu menghadap ke teman-teman, Bu. Terus jika guru tidak ada di dalam kelas, apakah Silvi masih merasa nervous atau gugup di depan kelas? Walaupun di dalam kelas tidak ada guru atau apa, Bu, saya tetap nervous, Bu. Untuk itu tapi tidak nervous sama guru, Bu, tapi saya nervous sama teman-teman, Bu. Oh, kalau begitu berarti Silvi itu tidak percaya diri untuk tampil berbicara di depan banyak orang. Iya, begitu, Bu. Iya. Kenapa Ibu bilang seperti itu? Karena setiap kali kamu maju di depan kelas, kamu merasa malu, gugup, berkeringat, bahkan sampai gugup berbicara. Nah, itu merupakan indikator dari kurangnya percaya diri di dalam diri Silvi. Oh, begitu ya, Bu. Nah, supaya masalahnya lebih jelas, bolehkah Ibu bertanya sedikit? Iya, Bu, boleh. Tadi kan kamu bilang bahwa rasa gugupmu itu
meningkat kalau di depan kelas. Bukan hanya temanmu, tapi ada juga guru kan kamu bilang bahwa rasa gugupmu itu meningkat ketika berada di dalam kelas. Bukan hanya teman-temanmu, tapi ada juga dosen. Mengapa seperti itu? Iya Bu, saya takut melakukan kesalahan di depannya Bu. Kenapa kamu takut melakukan kesalahan? Apakah dosen itu memarahi dirimu? Tidak Bu, saya tidak dimarahin kok Bu. Hanya saja setiap saya tampil di depan kelas, saya itu menganggap bahwa yang saya bicarakan itu jelek Bu. Jadi di sini kamu berpikir kalau kamu itu melakukan kesalahan di depan kelas dan akan memberikan nilai yang jelek. Iya Bu. Selanjutnya, apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa tidak percaya diri? Saya ingin sekali bisa berbicara di depan orang banyak Bu. Bahkan saya berbicara di depan orang banyak tuh tidak gugup lagi Bu, dan tidak bergemetar atau tangan berair Bu. Saya tidak gugup lagi dalam berbicara Bu, bisa aktif lagi dalam diskusi Bu. Misalkan bertanya dan menjawab pertanyaan dari teman-teman Bu. Jadi tujuan kamu untuk melakukan konseling ini apa? Jadi tujuan saya supaya saya bisa meningkatkan rasa percaya diri saya lagi Bu, dan bisa menghilangkan sifat nervous saya Bu, bisa biar saya tidak gagap lagi dan berbicara, dan supaya saya bisa bertanya kepada teman diskusi dan bisa menjawab pula pertanyaan dari teman-teman Bu. Jadi tujuan dari kamu ingin melakukan konseling ini agar kamu bisa memiliki rasa kepercayaan diri, biar kamu tidak lagi ketika di depan kelas tidak lagi gemeteran, gugup atau nervous. Apakah seperti itu? Iya Bu, seperti itu Bu. Ibu lihat nilai-nilai kamu bagus, tidak ada di bawah rata-rata. Iya Bu, alhamdulillah bagus Bu. Saya senang sekali Bu mendapatkan nilai seperti itu. Teman-teman saya juga mengatakan kalau saya ini beruntung mendapatkan nilai seperti itu Bu, soalnya jarang mahasiswa mendapatkan nilai yang baik kayak gitu Bu. Wah, berarti itu pengalaman yang membahagiakan dan membanggakan untuk kamu. Iya Bu, saya bahagia, tapi sebenarnya saya juga sedih Bu. Loh, tadi katanya bahagia, ini sekarang sudah sedih. Ya sedih lah Bu, karena saya iri melihat teman-teman yang lain Bu. Mereka percaya diri berbicara di depan umum, berbicara di depan kelas Bu, berbicara pas diskusi tuh dia tuh enjoy aja Bu. Tapi berbeda dengan saya Bu, saya berbicara di depan umum ya gugup, tangan gemetar, bisa jadi mata memerah ataupun nervous Bu. Silvi, ada di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 32 yang berbunyi dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lainnya. Nah, maksud dari ayat ini kita diberitahu kalau kita sebagai hamba Allah tidak boleh merasa iri hati terhadap apa yang dimiliki orang lain yang tidak ada dimiliki kita sendiri, sebab akan menimbulkan dampak negatif bagi kita. Mungkin ada timbul sikap kufur nanti, bahkan tidak diterima karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Iya Bu, itu yang saya takutkan. Saya takut jika selalu iri terhadap kelebihan yang dimiliki orang lain, tapi membuat saya memiliki sikap kufur dan tidak mau menerima karunia Allah yang diberikan kepada saya Bu. Sebenarnya teman saya sudah mengajak saya untuk mengajarkan bagaimana caranya untuk tidak nervous tampil di depan kelas Bu. Hanya saja saya bingung Bu. Kamu bingung? Kenapa kiranya kamu merasa bingung? Padahal itu adalah hal yang kamu inginkan kan? Iya Bu, saya ingin sekali, tapi takut dianggap bodoh oleh teman Bu, karena saya hanya untuk tampil di depan saja masih gugup. Oh, jadi maksud kamu di sini
kamu kamu takut dianggap diremehkan oleh teman-teman kamu. Karena untuk tampil di depan kelas kan harus berlatih terlebih dahulu kan? Iya, Bu. Jadi, setelah apa yang telah kamu sampaikan tadi, alangkah baiknya jika kita simpulkan dulu agar hasil dari pembicaraan kita ini semakin jelas. Yang pertama, tekad kamu untuk lebih percaya diri dan berbicara di depan kelas. Orang banyak semakin jelas. Yang kedua, kamu sebenarnya juga ingin sekali diajar oleh teman kamu untuk latihan di depan kelas. Iya, Bu. Sebenarnya, Bu, Ya. sebenarnya saya tuh ingin sekali diajarkan oleh teman saya, Bu. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Nah, kalau menurut kamu itu bisa membantu, Ibu akan jadi mendukung. Jangan ragu, lakukan saja apa yang kamu inginkan. Tapi ingat, kalau kamu memutuskan menerima bantuan teman kamu, berarti kamu harus siap menerima ocehan dari teman-teman kamu tersebut. Iya, Bu, tapi bagaimana juga menurut Ibu jika saya tidak menerima ajaran dari teman itu, Bu? Kalau menurut Ibu, jika kamu menerima bantuan dari teman kamu, itu akan memudahkan beradaptasinya, karena yang akan mendengarkan kamu saat kamu tampil di depan kelas itu adalah teman-teman kamu. Tapi bantuan dari teman kamu itu, kamu perlu menjelaskan bahwa kamu berlatih agar kamu memiliki rasa kepercayaan diri di dalam kelas dan dapat meningkatkan tampilan kamu nanti di depan kelas. Iya, Bu, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Nah, berarti faktor dari kamu tidak percaya diri itu kan dari faktor diri sendiri, karena kamu merasa kamu itu jika tampil di depan kelas kamu merasa melakukan kesalahan. Baru yang kedua, kamu merasa bahwa kamu itu tidak bisa untuk tampil di depan kelas, makanya kamu merasa gugup, gemeteran, nervous. Jadi selama kita melakukan konseling, bagaimana perasaan Silvi sekarang? Apakah ada perubahan yang kamu rasakan sekarang? Iya, Bu, alhamdulillah sekarang saya merasa lega, Bu, karena semua keluhan yang ada di dalam hati ataupun perkataan yang terpendam dalam hati sudah tersampaikan ke Ibu, dan Ibu sudah leluasa untuk mendengarkan saya. Alhamdulillah kalau begitu. Apa yang sekarang Silvi rasakan atau Silvi pikirkan? Saya pikir bahwa keputusan saya untuk menerima tawaran dan latihan bersama teman saya, Bu, tampil di depan kelas ya, dan tidak mempedulikan ocehan teman-teman itu, Bu. Saya menerima ajakannya, Bu, tapi untuk ocehannya saya janganlah saya masukkan ke dalam hati, soalnya kalau saya masukkan dalam hati itu nantinya saya mendongkol, Bu. Jadi percuma saya menerima tawaran dari teman saya itu, Bu. Bagus sekali ya Silvi. Jadi apa kira-kira rencana kamu sementara sebagai pegangan Anda untuk menindaklanjuti selanjutnya? Iya, Bu, insya Allah yang pertama yang harus saya lakukan adalah itu menerima tawaran dari teman saya untuk berlatih, dan juga tidak boleh iri terhadap apa yang dimiliki teman, apa kelebihan dari teman, Bu. Yang ketiga, sebelum saya tampil di depan, saya harus berpenampilan rapi, saya harus siap, baik itu dari segi mental ataupun dari materi, Bu. Saya harus siapkan diri saya terlebih dahulu, Bu. Nah, kita sudah berbicara banyak. Apa yang bisa Silvi simpulkan dari konseling kita pada hari ini? Jadi saya harus menentukan pilihan saya, Bu. Saya tidak boleh salah dalam memilih, Bu, karena jika saya salah, maka akan berdampak juga pada masa depan saya, Bu, dan juga kecemasan dan menurunkan juga prestasi, Bu. Jadi langkah-langkah yang harus ada, yaitunya saya harus bisa mengatasi permasalahan rasa ketidakpercayaan diri saya ini, Bu.
Rupanya kamu sudah paham dengan apa yang ingin kamu lakukan. Kamu pasti bisa, itu pilihan yang bagus sekali. Ayo terus lakukan jika menurut itu membuatmu jauh lebih baik, dan jangan menyerah jika pada saat kamu melakukan itu kamu menemui halangan. Iya Bu, terima kasih Bu. Dan jangan sungkan jika kamu ada yang ingin kita bicarakan bersama, datang saja untuk menemui ibu lagi. Iya Bu, pasti itu Bu. Nah, bagaimana kalau kita tutupkan saja pembicaraan kita pada hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih atas ketersediaan kamu datang untuk menemui ibu. Ya Bu, terima kasih juga Bu yang telah mau menerima saya sebagai klien Ibu. Sama-sama. Baiklah, setelah kita melakukan proses konseling ini, ibu akan memberikan kepada Silpi treatment agar Silpi bisa berani atau bisa memiliki rasa kepercayaan diri, tidak takut lagi. Treatment di sini akan ibu contohkan ibu sendiri ya. Baiklah, yang pertama itu pertama tentukan dulu masalah yang Silpi rasakan. Baru yang kedua, ukur skala dari masalah tersebut. Dan yang ketiga, persiapkan diri. Selanjutnya akan ibu praktekkan tepukan titik-titiknya. Sambil berkata, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Berarti yang pertama, tepuk titik dari atas kepala selama 8 kali dan sebutkan saya pasti bisa. Seperti ini ya. Saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Selanjutnya yang ini, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Selanjutnya ini, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Selanjutnya ini, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Selanjutnya di bawah hidung, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Selanjutnya di dagu, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Selanjutnya di dada, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Dan selanjutnya di bawah ini, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Jika Silpi menggunakan tangan kanan, maka arah lain berikan tepukan titiknya. Apakah Silpi sudah bisa? Insya Allah bisa Bu. Yang pertama, tentukan dulu masalah yang Silpi alami. Sudah? Sudah Bu. Ukur skala dari masalah Silpi tersebut. 8 Bu. Baiklah, kalau kayak gitu udah siap Silpi kan? Insya Allah siap. Lakukanlah tepukan titikannya itu seperti yang ibu ajarkan. Saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Berarti Silpi sudah bisa melakukan treatment itu. Sudah Bu. Apakah skala dari yang sebelumnya sudah berkurang? Alhamdulillah sudah Bu. Berapa skalanya yang sudah berkurang? Menuju skala kelima Bu. Alhamdulillah. Berarti treatment ini bisa Silpi gunakan jika Silpi sudah masih kembali lagi dengan masalah yang Silpi alami. Baik Bu. Baiklah, kita cukupkan konseling kita hari ini. Semoga Silpi bisa melakukannya dengan baik ya. Ya Bu, amin Bu. Baiklah, cukup sekian dari video kami. Jika dari video kami memiliki kesalahan, kami mohon kritikannya. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.